Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyajikan tentang filsafat eksistensialisme. Di sini saya akan menyajikan tugas mini hasil saya yaitu tentang filsafat eksistensialisme yang termasuk dalam mata kuliah filsafat pendidikan yang di yang diampu oleh Ibu Imelda Fri Ratnita SPD MPD. Sebelum saya menyajikan tentang filsafat eksistensialisme, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kevin Berkat Selamat Banua dari kelas E Pendidikan Antropologi Sosial di Universitas Medan. Baik, di sini saya sudah menyusun 4 rumusan masalah dalam pembahasan saya, yaitu 1. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat eksistensialisme? 2. Apa saja ciri-ciri dari filsafat eksistensialisme? 3. Siapa saja tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme? 4. Bagaimana implikasi eksistensialisme dalam pendidikan? Baik, saya akan mulai membahasnya satu per satu. Yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat eksistensialisme? Secara umum, eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang muncul karena ketidakpuasan seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Jadi intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat yang bersifat dangkal, akademik dan jauh dari kehidupan. Juga pemberontakan terhadap alam yang impersonal yang memandang manusia terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat manusia kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia yang bereksistensi. Munculnya filsafat ini pun didorong juga oleh situasi dan kondisi di dunia Eropa Barat yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dunia tidak menentu. Tingkah laku manusia telah menimbulkan rasa muak atau mual. Penampilan manusia yang penuh rahasia, penuh imitasi, yang merupakan hasil persetujuan bersama yang palsu, atau yang disebut dengan konvensi atau tradisi. Kebencian ada di mana-mana, nilai mengalami krisis, bahkan manusia pun itu mengalami krisis. Sementara itu, agama di sana dan di tempat lain tidak mampu memberikan apa itu makna kehidupan. Baik, setelah membahas latar belakang munculnya eksistensialisme, sekarang kita masuk pada bagaimana apa itu ciri-ciri filsafat eksistensialisme. 1. Eksistensialisme adalah suatu proses atas nama individualitas terhadap konsep-konsep filsafat akademis yang jauh dari kehidupan konkret. 2. Eksistensialisme menekankan pada keunikan dan kedudukan pertama eksistensi pengalaman kesadaran dalam dan langsung. 3. Eksistensialisme menekankan situasi manusia dan prospek manusia di dunia. 4. Eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat modern, khususnya terhadap idealisme Hegel. Baik, sekarang kita masuk pada tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme. Di sini ada 3 tokoh filsafat eksistensialisme dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Søren Abie Kierkegaard. Jadi, pemikiran beliau adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi. Manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Kedua, ada Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada Jean Paul Sartre. Dia menekankan pada kebebasan manusia.
Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur hidupnya sendiri. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu bagaimana implikasi eksistensialisme kepada pendidikan. Di sini ada 3, yaitu pengetahuan. Jadi, teori pengetahuan eksistensialisme banyak dipengaruhi oleh filsafat fenomenologi, suatu pandangan yang menggambarkan penampakan benda-benda dan peristiwa sebagaimana benda-benda tersebut menampakkan dirinya terhadap kesadaran manusia. 2. Nilai. Pemahaman eksistensialisme terhadap nilai, dia menekankan dalam kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukan tujuan atau suatu cita-cita dalam diri manusia itu sendiri. 3. Pendidikan. Eksistensialisme berhubungan sekali dengan pendidikan, karena keduanya saling bersinggungan satu sama lain pada masalah-masalah yang sama, yaitu manusia, hidup, hubungan antar manusia, hakikat kepribadian, dan kebebasan. Pusat pembicaraan eksistensialisme pada keberadaan manusia. Sedangkan baik, sekian sajalah penyajian dari topik mini riset saya, yaitu filsafat eksistensialisme. Jika banyak kesalahan dalam penggunaan kata maupun dalam penyajiannya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Dadah, selamat siang.